siap untuk bekerja. Susah senang di bawah happy. Jangan lupa tetap rock and roll. Yang penting kerjaan beres, biar bisa ngobrol-ngobrol lagi di Pandeka. Aduh, nggak ada orang di sini. Padahal aku baru keterima hari ini di kantor Noise ini. Kupikir rame kantor ini, rupanya cuma aku seorang. Tempat minum kayak gini, siapa yang ngasih aku minum ini? Itu kan ada minum. Oh, ini udah tersedia untuk gue ini? Tersedia untuk kau itu. Semuanya udah standby untuk abang datang, langsung kita nyiapin bang. Tahu aku kenapa ini udah standby? Kenapa? Karena kalian dua nggak bisa bikin. Iya. Tenang, udah ada kita di sini. Tapi nyanyi dulu. Nanti kalian kagum sama aku. Iya kan nggak apa-apa, kan masuk nominasi. Langsung lagu masuk nominasi. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Lagu yang menang nominasi RRI. Masuk, pasti Jangan masuk. kau bilang. Untuk masuk aja susah loh. Tapi kalau kan, menang, iya. itu sungguh di luar nalar. Memang. Nurul malah. Kan namanya agak lain. Iya, memang Kalau agak menang lain. emang agak lain Iya, emang. itu Kalau nama tuh sempat ya. sampai menang, Iya. itu berarti Opung Luhut turun tangan. Agak lain. Gila memang ya. Lagu-lagu yang lain targetnya menang Grammy ini FFI. Iya, gokil. Ini kalian emang bikin lagu ini. Betul, kami bikin lagu itu, tapi tidak pernah niat, oh ini harus masuk FI gitu. Terekam aja syukur gitu. Berapa tahun yang lalu kau bikin ini? Ini berarti 3 tahun lalu. 3 tahun Dan yang lalu. terjadinya kan lucu. Iya. Jadi kan aku sama Jegel lagi kayaknya kita butuh bikin lagu ini gitu lah. Terus kepikiran lah ref itu kan. Iya, agak Abis itu besoknya jumpa Boris sama Oki. Iya. Ayo kita bikin. Oh. Nah di podcast kami nyanyikan lah lagu ini. Nggak ada musiknya. Cuma nyanyi biasa aja. Iya, nah ada pasukan bermarga yang bikinkan musiknya. Pas kami dengar, enak musiknya ini. Habis itu kami cari, kayak mana caranya rekaman ini ya biar Iya. bagus. Habis itu kata Boris, aku kenal Denny Casmala gitu. Habis itu sama Dencas, diajak kami, ayo kita rekam. Musiknya ada, rekam bagus, rilis lah lagunya gitu. 3 tahun kemudian masuklah nominasi. Agak lain. Tepuk tangan hari ini ada Benedion teman-teman. Luar biasa. Biasa Ya gitulah. Teman tretan muslim. Sahabat. Konco kental. Sahabat. Konco kental. Waktu ngekos masih di Binus waktu itu. Sekarang udah enggak lah. Kenapa? Udah kaya dia. Semenjak kaya berubah dia udah. Kau pun juga begitu. Berapa M kau dapat? Janganlah yang bilang. Iyalah, lah. Aku aja yang main cuma 2 scene, 2 kali bonusku. Ini 9 juta. 9 juta. Jangan Luar biasa. dihitung. 9 Ada juta. orang pajak nonton ini. Udah pasti dihitung duluan mereka pasti. Tiap update kan mereka update terus tuh. Oh, Nah, udah 9. tadinya nggak kepikiran. Begitu nonton, iya juga ya. Tapi kau kepikiran nggak itu sampai 9 juta? 10, Enggak lah. 10 harusnya. Enggak. Target kau berapa? Jujur. Target kami dari awal itu, Jegel pun itu bilang keceplosan kan, tapi kayaknya masih logika nih. Kan Jegel bilang, kok kami jamin 1 juta penonton gitu Iya. kan. Itu pun sudah menurut kami, wah harus promosi betul-betulan ini Iya, supaya tercapai 1 juta penonton ini. Iya. Walaupun sebenarnya sudah punya keyakinan karena sudah banyak yang nonton Ngeri-Ngeri Sedap kan. Iya. Waktu itu 2,8. Dan itu nggak lama kan? Nggak lama. Iya, 2 setelah- tahun kemudian. Iya. Nah, jadi kami juga sudah berpikir, waktu Ngeri-Ngeri Sedap udah tahu bagaimana caranya sampai informasi promosi ini ke Sampai marketnya. Nah, marketnya kami itu kan sebenarnya beririsan kan. Jadi mikirnya, Sama-sama Medan juga. oke lah kalau film Ngeri-Ngeri Sedap karena Batak yang orang-orang yang benar-benar Batak Iya. ya kan, itu kan fanatismenya tinggi kan. Iya. Nah, kita bisa bikin dapat
dapat 30% aja udah bisa di 1 juta gitu. Iya, Jadi 1 udah juta. pikir ayo kita sahkan 1 juta gitu. Sampai di titik 5 juta berapa minggu, Ben? Masih ingat gak kau? Nggak ingat lagi aku udah detailnya. Pokoknya 20 hari kok nggak salah. 20 hari? 20 hari. Sir, tepuk tangan dulu teman-teman, luar biasa. Makanya Legend, benar-benar menjadi legend film. nggak ngerti tapi kayak gimana logikanya. Tapi terima kasih aku diajak main waktu itu. Jangan kaku, itu kacau. Oco, makasih Bang Aco. Makasih Kalau Bang Aco. kalau agak lain bisa menentukan, mama aku ajak main, papa aku ajak main. Nggak bisa masalahnya. Nah, waktu di film abang kenapa nggak diajak? Siapa? Yang ngeri-ngeri sedap, kenapa nggak diajak? Mama aku ajak main di ngeri-ngeri sedap. Kakakku yang masuk. mana? Masuk. Ada yang pas jualan. lagi jualan. Di pasar yang Pasar. jualan baju. Oh, main. Itu mama aku itu, 1 juta fee-nya itu. Biasanya gopek kan. Aku bilang mama aku tolong lah ditambah. Oh iya, nggak sama sekali. Mama main. Mau main. Bapak? Main ke lokasi. Main ke lokasi. Mantap. Cuman- Sambil ini juga nggak? Satu scene lah, Be. Satu Nggak scene. berani dia. Berani dia. Melalui orang lain bilangnya. Terus aku bilang, ngomong langsung suruh. Bukan. Bata ini gengsinya memang luar biasa. Bukan Bata aja, Sumatera. Sumatera tuh gengsinya, aduh lah. Betulan ngomong ke kru. Iya. Kok mamanya aja yang diajak. Iya, Ben. Iya. Terus laporan kru itu ke aku kan, bilang minta langsung ke aku. Padahal kalau dimintanya aku kasih. Kok kasih itu pasti. Tapi nggak ada deh. Nggak dimintanya. Udah kebayang jadi apa? Dikasih jadi apa? Ya kira-kira? paling minimal orang lewat ya. Anjir, bede. Tapi kok yang di agak lain, scene aku yang sama si Dana, itu ditambah di set tau? Ya, Kau ada waktu itu ya? nggak ada. Cuman pas Iya. nonton ku tanya, ih kok lucu kali nih. Ini Iya. gimana ceritanya? Iya. Baru Awe ceritain bahwa itu ditambah di set. Ditambah, jadi tahu aku Iya. gitu. Itu luar Aku biasa. soalnya nonton kaget, ih lucu kan di sini nih. Karena di skenario nggak gitu Nggak kan. gitu awalnya. Terus kita rumbukan, kayak kurang lah ya. Nggak relate di obrolan ini. Oh, iya. Kan saya nonton belakang panggung kan saya nggak tahu, makanya saya dengar aja. boleh. Makanya aku Jadi dengar dulu. ngebayang-bayangin yang itu, oh nggak, sebenarnya itu nggak di skrip ya, oke, gitu. Tenang Rin, agak lain dua nanti Rin. Kau tonton aja dulu. Tapi Rin hari ini mau kemana? Hari ini? Ke Kebumen? ke Kebumen. Oh, mau main film dia. Aktor. Aktor dia sekarang. Karena Pras nggak bisa itu pasti. Udah kontak oh nggak masuk, lagi sibuk. Ring aja. Makanya agak lain dua lagi mantau-mantau nih. Bang Pras sibuk lah, Aku sibuk. Agak lain. Bisa. Bisa lah aku. Agak lain dari hari ini aku kosong. Oke. Tapi Bang jangan salah Bang, dari 9 juta penonton tuh ada nonton 3 kali ikut ulang-ulang tuh. Kau nonton 3 kali? Nonton ulang-ulang di Netflix belum lagi. Wow, banyak kau tonton ya. Nonton terus. Kenapa kau ulang-ulang? Penasaran. Nyariin gitu. titik lemahnya ya? Enggak lah. Mana itu yang bisa protes ini? Bangsat ini. Tidak ada celahnya. Iya, 5 kali emang emang bagus. Patutlah diajak aku gitu. Tapi nulis bukan Aco aja tuh bareng-bareng juga kalian. Iya, pokoknya kan Awareness sebagai produser, dia kan juga punya POP penulis kan. Iya, Pasti iya. menjaga. Iya. Terus aku juga udah bilang dari agak lain, aku sebagai anggota ikut mau menjaga juga ya. Jadi disetor juga skenario untuk aku baca, untuk ngasih masukan juga gitu. pantesan Jadi yang jaga kuat. tuh banyak gitu. Iya, pantesan kuat, bro. Aku kan rencana mau bikin film Minang. Minang. Nah, agak lain keluar tuh. Heeh. Terus ku coret skripku semuanya langsung. Udahlah Sumatera pegang mereka aja lah. Iya. Tapi ada dong abis agak lain ngeri-ngeri sedap, agak lain makin datang banyak dong ke abang kayak bikinlah yang Minang, bikinlah. Banyak yang nawarin juga. Plus, Ah. kita mau bikin film Minang. Oke, kenapa kamu bikin? Kita mau ngalahin agak lain. Yang ngejagain aku sendiri. Enggak lah sama aku. Tapi Bene ini aku happy-nya adalah dia teman yang tidak punya masalah dengan siapa-siapa. Masa? Iya, Siapa ya? Enggak ada itu sih, temenan. cuman
Iya kan? Iya, cuman nggak sakrab dulu aja. Gitu. Iya. Sama siapa dia bermasalah? Siapa ya? Kau pernah bermasalah sama siapa? Nggak ada. Waktu MLIH akor berantem aja aku tetap di tengah. Iya, tetap di tengah dia. Paling santai. Padahal Iya. dia Batak loh. Harusnya dia paling maju depan. Iya. Kimak kau nih. Maju aku duluan. Tapi dia santai gitu. Perantauan lagi. Perantauan. Dari tahun berapa, Ben? Aku merantau pertama kali ke Jogja 2009. Kuliah. 2009. kuliah. Sampai 2014 2014. di Jogja. Habis itu 2014 sampai sekarang di Jakarta. Kalau nak ketemu lah stand up comedy. Iya. Jadi apa kau sekarang? Mungkin kerja di kayak kawan-kawanku lah ya di di startup bisa banyak kawan 9 to 5. Oh, 9 to ya 5. atau kerja di Pertamina Kreatif. atau di Udah yakin kau udah kerja di Pertamina ya? yakin lah Mencet tombol udah apa tuh? 3.000, 3.500. Pertamina itu maksudmu bukan itulah Sorry bang, terlalu rendah bang. Ekspektasi gue bang, sorry bang. Aku sih banyak. di inilah di kantor Karena pusat kalau biasanya Pertamina teman-temanku gitu. ngomong, di mana kerja kau? Di Pertamina. Oh keren. Karena Di circle-nya SPBU itu. mana? Gitu. Jadi emang standarnya di situ. Paling Iya, tinggi atau- driver. iya gitu. di Chevron gitu Chevron. misalnya Kau apa jurusan apa kau? teknik industri Oh iya, situ pasti begini. iya dan Iya. tapi sekarang sebenarnya kawan-kawanku banyaknya di apa namanya teh gitu Teh. Alat-alat berat itu bukan? Paling berat. bukan teknik ya itu kayak startup gitu-gitu Iya. kan fintech Fintech. gitu Iya, tahu. kawan-kawanku banyak di situ tuh Su. Oh. Jadi Kau di mana? Oh, kuliahnya? kuliahnya sama teknik industri UGM tapi maksudnya UGM. kerjaannya di situ. Oke. Programming gitu apa? Bukan ya? Ya marketingin lah, mikirin bagaimana startup ini maju lah gitu, membuat CEO, bos. macam-macam lah Oh, iya, dari karena pokoknya mengelola data. Jadi teknik industri jagonya adalah mengelola data untuk mengubahnya menjadi sebuah keputusan perusahaan gitu. Kau memang udah cita-cita kau di industri ini dari SMA lah. Pokoknya waktu itu kan di SMA di Tebing ya. Iya, Tebing. Di kampung sana Iya, di lah ya, kampung udah sana. semua Namanya udah tebing. betul tinggi lagi. Iya, tinggi Tapi lagi. tiap tahun banjir. Tebing tinggi. Tebing tinggi. Dekat bukit tinggi. Betul, dekat Jauh lah. kali pun. Jauh lah itu. Kalau udah tinggi kan jumpa di atas orang itu. Terus. Nah, jadi udah terbiasa di sana ngelihat senior-senior. Ya senior-senior tuh udah keterima di ITB, keterima di UGM, keterima di UI gitu. Jadi anak SMA kelas 1 gitu tuh udah tahu, oh berarti nanti aku harus belajar supaya bisa kayak kakak-kakak kelas itu gitu. Oh, udah ada contohnya. Udah ada contoh. Jadi udah terbina habit itu bertahun-tahun gitu. Berarti sekolah kau sekolah unggulan juga dari dulu tuh. Iya. Di tebing tinggi. Di Tebing Tinggi pokoknya minimal Kau SMA 1? SMA 1 Tebing. Berapa SMA sana bang? Ada 4 yang negeri. Yang swasta agak lumayan banyak lah. Gitu. Cuman yang swasta-swasta ini kan isinya kan udah Cina-Cina Iya, kayak gitu kan. Nah, kuliahnya udah keluar negeri. Oh, udah beda Oke, target. Udah beda target. Favorit nih. Jalur orang Iya. tua. Jalur Oh, orang iya. tua. Nah, kalau jalur yang prestasi gitu-gitu minimal biasanya 10 sampai 20 orang satu SMA itu tuh keterima di Pulau Jawa. Udah pasti keterima Udah di sana. pasti. Dimanapun kampusnya. Dan kau Iya. berlomba lah. Oke. Pokoknya yang favorit 3 itulah, tambahan Unpad, suka masuk Unpad. Kau undangan atau gimana? Enggak tes. Di mana aja kau tes? Aku pertama kali tes aku ke Sibolga untuk masuk UI. Oh, UI. Gagal, nggak Gagal. keterima. Terus? Habis itu berangkat ke Pekanbaru untuk masuk UGM. Oke, kau tes di Pekanbaru. Iya, keterima. Terima. Habis itu mau tes lagi di Medan untuk ke ITB. Oke. Nggak ada uang beli formulir. Udah berangkat ya, gak ada uang. mahal formulirnya. Mahal, UGM UI 250, ITB 750. Mahal kali formulirnya, ITB. mahal kali ITB formulirnya. Tapi UGM keterima. Keterima. Tapi target pertama kau kemana? Ke UI? Ke UI pengennya. Jurusan apa bang? Teknik industri. Industri. masih teknik Semuanya kau industri. tes industri aja? Kalau ITB tadinya teknik pertambangan. Oh, pertambangan. Masuklah UGM itu. Masuklah kan? UGM. Iduh, kau Rit. Iya. Kau tes di mana aja di saat itu? Aku undangan. Oh diundang kau, ada yang nikah kawanmu. Kuliah. Oh kuliah. Kuliah. Aku Bukan. tuh
Awalnya tuh mau kuliah di Jogja perfilman, isi. Oh, isi. Kau tes lah di situ. Tes itu. Kok ke Jogja? Ke Jogja. Bimbingan dulu tuh sama senior. Hanya lah duit mama tuh ya. Memang lumayan kalau ini. Tahu lah sawah dipotong setengah. Untuk Buat ini. tes aja itu. Buat tes aja Beresiko. Beresiko. Orang tuanya beresiko Padahal baru tes. Iya. Dan masuk jurusan film gitu. Film, ayo silakan tes ke sana. Ternyata di sana kan orang ada tes yang kayak kita nonton terus deskripsikan lah film tersebut gitu. Nah, yang ku deskripsikan cuma alur cerita. Si A bertemu ini dan selesai. Satu lembar itu cuma 3 paragraf. Kulihat orang yang lain, berlembar-lembar, teknik kamera, ini pencahayaan. Nah, bodoh, gagal lah inilah, habis lah gitu. Pasti gagal lah tuh. Gagal lah. Cuma bisa itu doang, Isi Bang. Padang Panjang nggak kepikiran? Enggak, karena dari SMA udah pengen ngerantau. Pengen Kalau Padang ngerantaunya. Panjang pengen cepet pasti pengen bolak-balik terus. Iya, Tapi kok mahasiswa undangan di UNP? Jadinya di undangan UNP karena nilai waktu itu. Jurusan? DKV. DKV. Kenapa nggak kau kejar isi? Karena Walaupun diundang di... Karena waktu itu duluan DKV untuk UNP dulu ngambil ini apa namanya? Udah tutup buku apa istilahnya? Selesai Tutup pendaftaran. baru isi gitu. Pilihannya mau ngambil apa? Tutup buku kau apa? Ngitung duit perusahaan terakhir. Iya, maksudnya kan udah buka nih, udah habis ya, nggak ada lagi yang daftar ya. Tutup. Tutup habis gitu. Jadi harus cepat. Kalau gimana kuliah bapakmu? Kuliah Bang, sempat kuliah. Alhamdulillah. 1 semester. Doktor. Oh, dokter. S3. Mantap lah. Sampai Mantap. terakhir tuh bilang baik-baik kuliah ya. Aku nggak tahu kenapa Ben. SD kelas 5 tuh udah mau sekolah aku. SD kelas 5. Kelas 5. Kelas 5. Udah Itu nggak tuh mau sekolah. Udah nggak mau aku sekolah. Dia mau masuk Akademi Bayern Munchen waktu itu. Udah ngerasa kayak Tapi di sekolah kayak gimana? Maksudnya maksudnya prestasi gimana di sekolah? Hancur dong. Dari kelas 4, dari kelas 1 Kelas gitu. 5 tuh ya biasa-biasa aja. Ya nyontek. Jadi nilaiku lumayan. Cuman aku nggak tahu. Kau kalau guru menerangkan, masuk nggak ke otak kau? Masuk. Kok bisa masuk? Gitu. Dibuka. Ayo bilang Bu, bilang aku dengar gitu. Iya. Udah aku dengar, tapi mataku gini nih. Main gendang aku sendiri. Dung. Menggambar aku. Jadi emang nggak masuk sama aku. Sudah aku bilang sama ibuku, aku nggak bisa sekolah ini, nggak tahu aku apa-apa. Ujian matematika tuh muntah, nggak tahu aku apa-apa. Terus kegiatan yang kau suka apa? Pas SD. Berjoget, berendang menggambar, main bola. Suka aku tuh, nggak akan ngantuk aku sampai pagi. Dia nilai ekstrakurikulernya tuh tinggi. Jadi olahraga aku tuh bisa 9. 9 rata-rata. Olahraga kesenian tuh 8, 9. Nah, itulah yang Pasti. menumpang yang nilai-nilai matematika. Iya, tadi. itulah yang menolong. Nggak juga, Rin. Nggak juga. Nggak lah. Di SMA, kan aku tinggal kelas. SMA aku tinggal kelas kelas 1. 3, ada 3 nilaiku. Matematika 3. Matematika 3 3 dikasihnya. Ayahku sampai marah itu, udah digulungnya rapor gitu. Mau dipukul ya kepala aku. 3. Penjaskes dulu ya namanya ya. 9. Semuanya bagus. Bahasa Indonesia lumayan. Bahasa Inggris 5. Akademisi Bapak kan top chair kali. Top chair. Mama hancur. Sumpah. Oh, berarti genetik dari ibuku. Ibuku juga bilang gitu. Aku emang bukan kau aja, Bras. Aku dari TK. Belum ada penilaian TK udah merasa gagal. Iya. TK. Aku dari TK tuh udah malas sekolah. SD ibuku tuh ada 2. SMP tuh 3 kali pindah. SMA tuh cuma 1, cuman nggak masuk terus karena guru-gurunya saudara-saudaranya. Gitu. Jadi emang udah nggak mau. Dari dia SMA kelas 1 sudah pengen dinikahin orang. Itu ibuku. Gitu. Tapi jago ibumu cari jodoh. Jago. Dapatnya rekor. Makanya dia itu kan dia ketemu sama ayahku di samping rumah ibuku tuh ada kosan. Ayahku tuh di situ. Ayahku tuh miskin. Oh iya. Miskin. Iya, kolornya cuma 3 kata ibuku. Robek 2. Dipantau. Dijemur sama ayah kan. Ini Bang, ini kolor cuma 3. Iya. Robek dua-duanya bang. Ya nggak apa-apa, nggak ada duit kata dia. Emang susah ayahku tuh, cuman otaknya pintar. Tinggal pun di kosan
di kosan itu tuh numpang. Bukan dia yang bayar. Oh. Numpang karena temannya bodoh. Jadi dia yang bikin tugas. Dia yang bikin tugas gitu. Bantalnya aja buku. Maka ibuku ngeliat kan, "Wih, PMD nih. Proyek masa depan." Udahlah, besoknya pakai rok mini, buku di depan. Itu, kau sikat lah bang. Besok kau sikat duit kau. Itu. Unik kali ceritanya. Iya, akhirnya lahirlah aku kosong. Apalagi si Tio. Berarti nggak ada yang berisi? Nggak ada, adikku pun isi-isi sedikit. Ya, Lumayan lah, karena cewek kan. Iya. Kalau Tio nih kacau. Ujian agama, nggak diisinya. Nggak diisinya, pulpen digigit-gigitnya. Agama masing-masing. Gitu. Dia agama masing-masing, nggak usah. Iya, hubungan kita dengan Allah. Iya, nggak usah ditanya-tanya. gitu. Gitu. Kalau kau memang suka belajar, Ben? Kalau aku tuh nggak suka belajar, tapi daya tangkapnya cepat, itu aja. Oh. Jadi aku bukan orang yang belajar terus juga. Ngapal enggak. gitu enggak, Bang. Tapi apa yang diterangkan guru langsung masuk. Iya, jadi misalnya diterangkan guru langsung ngerti udah. Habis itu nggak terlalu dengari lagi. Wih, ini targetku kalau SMA nih. Ben, mau satu Ben. Pasti. Gitu. Kalau kau pelit nggak Ben? Enggak. Kau kasih aja Kasih. semua. Ke teman-teman kalau ujian. Kalau waktu aku sampai SMA nggak pelit, tapi pas kuliah berubah. Kenapa Ben? Karena kata dosenku, pokoknya saat ini kalian akan kuliah. Kuliah ini menentukan nanti rezeki kalian. Kalau selama kalian kuliah tidak benar, nyontek dan segala macam, gaji kalian selanjutnya setelah kuliah itu haram. Masuklah kau. Nggak mau aku menghasilkan uang haram. Masuk itu aku masih ingat Pak Bagio yang bilang gitu. Aku ingat itu Pak Bagio. Respect. Aduh, jahat juga bapaknya ya. Orang-orang kayak aku nggak kau kasih tahu lagi. Nggak, aku kasih tahu lagi. Habis itu aku betul-betul lurus. Kalau aku bilang sama kawan yang menyontek, nanyanya sebelum ujian. Aku bilang biar ku ajari, ku kasih tahu gitu. Setelah ujian, ini soal halal haram. Teman dia nanya, Ben, 21 Ben. Haram. Oh, jadi pas kuliah lah kau sudah mulai fokus sama diri sendiri aja. Iya, pas tesnya ya. Yeah. Kalau di luar kuliah, kalau kawan minta diajarin, ku ajarin gitu. Banyak juga yang minta ajarin sama. Banyak, kosan itu suka penuh sebelum ujian Belajar biasanya. sama kau semua? Minta ajarin. Gokil. Biasanya nongkrong apa bang, buka les gitu ya. Iya. Ayo belajar sama. Kalau kau nggak nongkrong-nongkrong, Ben, kau kan Batak ya. Maksudnya dilapo lah, minum dulu. Kau tahu nongkrong itu butuh dana finansial kan? Tapi kan Butuh uang kan? nggak harus di tempat kafe-kafe dulu, dimanapun kan bisa kayak Ya Indomie pun dibayar. Kau mau di mana coba yang taman-taman kampus nongkrong aja. Gitu. Kayaknya kau bukan tipikal yang gitu ya, Maksudnya aku suka nongkrong Iya. gitu, tapi aku paham kali bahwa uang yang aku punya itu sedikit gitu. Mama kau ngirim berapa, Ben? Masih ingat gak? Masih ingat dulu itu 600.000 Sebulan? sebulan. Serius kau? 150 untuk uang kos. 150 kos? Iya. 150? Ya, tinggal 450. Itu toilet di masjid? Di mana? Harus pura-pura sholat kalau mau kencing. Iya, maksudnya 150, Ben. Iya. Murah, Ben. Memang sangat murah. Memang, aduh, pokoknya kalau dilihat sekarang, aduh sedih kali ya gitu. Kenapa aku pernah tinggal di sini ya? Oh iya, gitu. Ben? Iya, sedih. 15.000 sehari berarti. Iya. 15.000 sehari berarti. Jadi kosan gitu di lantai 2. Tangganya nggak sama ukurannya. 10, selatan, 12. Jadi kau harus hati-hati naik. Kalau cepat buru-buru sedikit jatuh. Aduh, iya ya. Tiap hari. Oh iya, kau bukan lahir dari orang kaya juga ya, Ben? Iya, bapakku cuma guru, mamaku jualan monja, thrifting. Oh, thrifting. Thrifting di pasar tapi jualannya. Iya. 600.000 lah tuh ya. Iya, kurang lebih gitu. Duh, itu dikit kali lah. Kau kuliah berapa? Jujur kau, Tio. 2 juta. 2 juta. Banyak. Uang kos siapa yang bayar? Oh, itu udah di luar uang. Udah bersih. Di luar, bersih. Bensin juga di luar. Ya. Bensin dari 2 juta itulah. Iya. Tapi motor kau jual buat judi kan? Di Malik. Buat judi, dan jujur aja. Alah.
Gila. 2 juta bandnya 600.000 loh Tio. 600.000. Makan apa kau tuh Ben? Cacing. Kalau tipes makan cacing. Seringnya ya itu makan itu pokoknya 2 kali sehari. 2 Siang kali malam. sehari. 2 kali sehari. Jam 11 apa Makan. istilahnya break lunch. Break lunch. Istilahnya dikombinasikan sarapan sama makan siang. Iya. Nah, break lunch ini harus nyari yang prasmanan. Yang prasmanan. Di Jogja kan banyak kali Iya, tempat banyak, makan iya, prasmanan. Gitu. Padang murah tuh. Ambil nasi, kan taruh dulu ikan, ambil Iya. nasi lagi. Baru telur. Nah, yang dihitung telur. Orang Jogja tulus-tulus. Nggak dikocok-kocok kayak gitu. Percaya? Orang Jogja tulus-tulus. Nggak ada kecurigaan dia. Buat mereka dosamu. Anjing lucu banget. Dan kayaknya orang Jogja udah tahu kan kayak tumpukan nasinya banyak di telur. Kau bukan orang yang pertama. Kau bukan orang yang Cuma pertama. dalam hati mereka ya udah kubiarkan. Makan itu jam 11. Iya. Nanti jam makan 11. lagi? Nanti makan lagi biasanya malam gitu. Itu bisa kenyang tuh dari jam 11. Iya, kenyang lah itu. Udah latihan kan perut. Udah terbiasa dia, udah tahu ritmenya dia. Enggak. Diisi malam lagi. Iya. Apa biasanya kalau malam? Kalau malam biasanya antara bisa makan nasi goreng. Oke. Kan ada nasi goreng gerobak Yang yang murah-murah. banyak itu murah. Iya. Atau bisa makan Indomie lah kalau kita lagi ininya Lagi kan. seret. Lagi seret bisa masak di Rumah. di rumah Iya. gitu. Ada lagi kawanku yang ngeri. Apa dia? Karena dia LDR sama ceweknya di Jakarta. Terus? Jadi dia makan siang break lunch itu sama kami nanti. Iya. Malam dia selalu energen. Menunda lapar. Sampai besok pagi. Itu dilakukan supaya bisa beli tiket ke Jogja. Anjing. Tahu nggak kau sekarang di mana dia? Di Swedia tinggalnya. Wih. Udah sukses dia. Sukses dia. Sukses gara-gara energen itu. Gara-gara energi. Dan sama istrinya itu, sama si ceweknya jadi sampai nikah. Nggak sia-sia perjuangannya. Oke. Harus disupport sama energi. Makanya kami satu kosan manggil dia Bapak Energen Indonesia. Bapak Energen Indonesia. Gila. Tapi kau nggak punya pacar di saat ini? Waktu Di Jogja. Jogja. Punya. Oh. Pacar yang jadian waktu sebulan atau 2 bulan sebelum tamat dari SMA. Jadi pacaran lah. LDR tapi. Enggak, kusuruh dia kalau kau nggak ke Jogja putus kita. Kau ancam dia. Iya. Akhirnya ke Jogja. Berjuang lah dia akhirnya keterima di UNY. Di UNY dia. Universitas Negeri Yogyakarta. Oke. Cuman masalahnya kan jajanku kan segitu sebulan Iya. kan. Katanya aku selama pacaran pelit kan. Katanya kalau dia Iya, gitu. jadi 6 bulan putus. Putus. Diputusin. Dia mutusin. Nggak tahu lah situasinya ya. Pokoknya aku lihat dia jalan sama cowok lain. Waduh Ben. Terus sakitnya. menurut dia itu cuman kawan. Jadi akhirnya Tapi kau feeling kau kuat kalau iya, itu. putus lah gitu. Cuman dalam hatiku kan, untung kau perjuangkan aku. Minimal ke Jogja kau kuliah. Iya. Iya, jadi aku selalu merasa berjasa aku di hidupmu. Berjasa aku di hidupmu. Aduh. Tapi banyak nggak susahnya yang kau rasakan? Maksudnya rindu nggak kau sama kampung di saat kau di Jogja? Kuliah. Sering Wah. bolak-balik nggak bang? Wah, enggak lah. Kan bolak-balik kan butuh ongkos. Iya, maksudnya setiap tahun balik gitu. Jadi pertama kali aku balik itu kalau nggak salah semester 2 apa semester 3. Setahun setengah berarti. Iya, tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena opungku meninggal. Butuh 1 nyawa baru kau balik. Itu dia. Itu dia. Jadi dalam kepalaku, aduh, kalau lagi rindu gitu, aduh siapa ini yang harus meninggal? Siapa lagi ya? Siapa gitu? Family. Iya. Dan kuliah pun kau memang rencana mau di luar Sumatera atau ya aku malas mau di tebing tinggi ini kalau di Medan Atau juga ke Medan dekat ya, gitu. yang dekat gitu. Ya sebenarnya Di mana aja atau enggak, sebenarnya mimpi itu adalah maksudnya di sekolah kan sudah aku kan dari SMP sudah masuk tim olimpiade gitu kan. Olimpiade apa nih Ben? Olimpiade matematika.
Wih, ngeri aku loh. Ih, Sangar Olimpiade matematika. sangar kali Olimpiade. Saya aja hitung 1 kali 4 4 2 kali 6 2 kali 6 12. Harus lihat atas ya. Harus lihat atas ya. Nggak bisa lurus aja ya. Olimpiade berarti. Dan kelas 1 SMA aku masuk kan Olimpiade. Kalau nggak salah tim Olimpiade itu biasanya 3 apa 5 orang. Satu tim yang dikirim sekolah Iya, gitu. iya. Nah, aku masuk lah kan. Satu-satunya kelas 1. Apa ada pokoknya Sisanya kelas 2 kontestan utamanya itu kelas 2, kelas 3 udah nggak ikut kan karena kelas 2. Nah, aku kelas 1. Oh, salah satunya kelas 1. Pas dikirim tanding satu tebing tinggi. Kemana? Satu tebing tinggi. Dikirim SMA satu tebing tinggi. Aku yang kelas 1 jadi juara setebing tinggi. Setebing tinggi. Iya, padahal aku masih kelas 1. Dan enggak, teman-teman kau juga kelas 1? Enggak, kelas 2. Kau sendiri kelas 1? Iya. Dan menurut kau itu dari kau semua nggak soal-soal yang jawab dari satu tim? Iya. Enggak, maksudnya kita itu dikirim untuk personil aja, enggak kerja sama. Nggak kerja sama, Enggak. personil. Menang. Jadi juara satu masuk setebing tinggi akal. padahal kelas 1. Dapat apa waktu itu, Ben? Dapat duit piala sama duit 1 juta. Nah, itulah aku belikan handphone. Pertama kali aku punya handphone. Dari otak sendiri tuh Otak ya. sendiri. Gitu. Handphone apa yang kau beli? Motorola Razr kalau nggak salah. Motorola Razr. Ya, itu per second. Iya, 1 juta. Iya. Itu kalau nggak salah ya mereknya itu. Pokoknya kalau diputar musik kencang dia. Dia pakai speaker aktif. Yang Pakai speaker aktif dia. betul, yang Nokia cemburu. Gokil. Jadi bukan dari duit orang tua, malah dari handphone duit sendiri. pertama. Keren. Berarti kau bukan tipikal anak nakal berarti. Enggak. Kau kalau temu sama aku nak mau teman sama aku berarti. Tergantung. Ada Kau ada hubungannya nggak enggak? teman sama anak nakal? Aku biasanya di tebing ini ada istilah apa bilangnya kompas mengompas. Iya, kompas. Minta duit. Iya. Kompas, iya, Nah, kompas. jadi kau butuh berteman sama yang menguasai kota juga. Pintar juga. Iya. Pintar juga kau ya. Preman ya kita teman. Jadi aku juga berusaha punya koneksi ke orang kayak gitu. Jadi ketika di Kompas aku kawannya sini. Oh, jadi orang, jadi kau aman lah di situ. Iya, karena aku pernah ngaku-ngaku ternyata di verifikasi. Besoknya didatangi lagi, nggak kenal kok katanya. Aduh, Gimana Bang pendekatan sama si bosnya itu Bang? Jadi gini. Aku punya HP Motorola loh gitu. Gak terlalu. Jadi aku kebetulan tinggal di luar pinggiran daerah asrama militer. Nah, anak-anak militer ini yang menguasai kota. Keras-keras. Gitu kan. Itulah teman kau. Nah, biasanya kalau mereka pulang, aku sebenarnya di luarnya, tapi satu arah pulang. Iya. Nah, biasanya kalau lagi ngumpul mereka itu suka aku sapa-sapa, Bang, gitu. Oh, jadinya dia sayang pula sama kau. Jadi ngerti lah, kenal aku sama ini. Bisa gitu. diandalkan juga lah orang tuh. Sama kayak ini Ren, di rantau itu juga kita butuh ada orang yang diandalkan. Iya, Karena enak menurutku, mau apa-apa bisa jadi gampang. Nah, itu sama kayak aku tuh Bang. Ya, kalau aku tuh untung ada Wonder by BNI. Ya, ini Itulah Tamenggo ya. Iya, itu sangat membantu saya sekarang ini kalau ketolong banget sama Wonder by BNI-nya. Soalnya pakai Wonder by BNI bisa dapat banyak promo. Mau jajan apa, mau ini itu kalau pakai Wonder bisa jadiin semua maumu, Bang. Bisa ingetin buat bayar tagihan rutin. Bisa atur limit transaksi harian juga. Top up e-wallet juga nggak pakai lama, Bang Pras. Nah, kalau udah punya rekening BNI tapi masih pakai BNI mobile banking gimana tuh, Ren? Cepetan pindah langsung ke Wonder by BNI, Bang. Kenapa tuh? Karena transaksinya lebih cepat dan bisa tanpa login. Oh. Bisa cek kekayaan dari tabungan sampai investasi cukup dari satu layar saja. Oh. Ada fitur insight yang bisa bantu cek detail pengeluaran kamu supaya nggak boros. gitu. Buat cek detailnya kalian bisa klik link bni.id/Wonderstrip Pandeka atau bisa juga diklik di deskripsi episode kali ini ya teman-teman. Ya. Wonder by BNI jadiin maumu. Nah, tadi kita ngomongin apa tadi tuh ya? Motorola. Terakhir Motorola. Motorola. Nah, itu yang kau dapatkan dari Olimpiade. Olimpiade. Habis itu kau ada ikut lagi? Ikut pas kelas 2 aku tetap juara. Pas SMA kelas 1 aku juga juara lagi.
berturut-turut berarti Bang ya? Emang juara terus. Gitu juara. Kayak tebing tinggi kalau lihat Bang Bene itu kayak, dia lagi nih. Udah pastilah. Kok jadi dia tersebut lagi. nggak deh orang-orang Olimpiade? Iya, Ada dia lagi. iya dia lagi nih gitu. Anjir, emang udah pintar nih. Cuman ketika ke Sumatera Utara, udah nggak ada apa-apanya tebing tinggi. Oh iya, kok pernah Iya. ikut? Kan selalu. Pokoknya menang setebing tinggi, habis itu kirim di provinsi. Iya. Ke provinsi. Nah kalau udah tingkat provinsi, Emang sulit-sulit, Ben? Provinsi Iya. berapa nomor Bang? Maksudnya juara berapa gitu? karena besar. enggak ini pokoknya enggak terdengar lah pokoknya nama. Kalau ada provinsi. Iya. Karena SMA di Medan itu sudah sampai ada ekskul olimpiade. Oh, udah dibikinin khusus. Iya, sama mereka. jadi udah setiap pulang Udah sekolah nanti latihan. latihan. Jadi lawannya udah ngeri gitu. Iya. Makanya waktu tamat SMP aku pernah minta sama mama bapakku untuk Les. untuk SMA-nya di SMA yang punya tim olimpiade. Di tebing tinggi? Enggak, Di Medan? Kok pernah pengen ke sana? Minta gitu. Tapi nggak diizinkan. Ya dibilangnya nanti kalau kau SMA di sana, adikmu SD pun nggak bisa lagi. Karena habis uang katanya gitu. Nah itu sempat aku nggak mau daftar SMA di tebing tinggi. Sempat aku Oh iya? nggak mau. Pokoknya aku mau di Medan gitu. Karena aku pengen lebih pintar lagi dibanding. Iya, pengen lah pokoknya lolos Olimpiade Nasional. Karena sejauh ini paling tinggi kan provinsi. Kok bisa ya ada orang hobi ke Olimpiade? Kayak punya target itu SMA harus masuk Olimpiade lagi Iya. nih. Gitu. Soal Olimpiade itu kan susah kali Susah kan. Jadi pasti. kalau bisa aku jawab. Orang ulangan aja aku muntah. Apalagi Olimpiade. Pokoknya soal Olimpiade itu benar-benar logikanya kita dicari begitu bisa aku jawab, aku selebrasi. Iya, Sumpah kayak gitu. Bisa aku jawab gitu. aduh, suka gue ya Iya, jadi matematika benar-benar memang. senang gitu kalau bisa menjawab pertanyaan Olimpiade gitu. Oh iya, Olimpiade kan dikasih tahu langsung kan? Ya, jawaban Bene benar gitu ya. Atau kayak diisi dulu kan? Belum tahu nih ini benar atau salahnya nih gitu. Kalau di Olimpiade. Kalau Nah, sistem Olimpiade ini gimana? Aku nggak pernah nonton soalnya, Ben. Kalau yang ujiannya itu adalah misalnya 10 soal cerita 10 siap. atau 10 soal Olimpiade. Iya. Ya kita jawab, nanti mereka lah mengecek kan. Cuman sebenarnya ada buku Olimpiade yang di belakangnya itu ada kunci jawabannya. Oh, Ya gimana nih jawabannya? Nah habis itu begitu dapat, buka ke belakang kan. Iya. Ada jawaban. betul Gitu, ternyata. betul. Segitu aja. Si Gohan hari Minggu kemarin ikut Olimpiade. Nah, Gohan, matematika sama sains. tuh. Tuh. Mau ke tebing tinggi juga. Enggak, aku tanya habis itu. Gimana Gohan? Yang math oke, kata dia. Yang sains gimana mau ikut lagi? Enggak. Capek, pusing. Dia sendiri yang minta, Ben. Suka Iya. dia matematika. Nah. Nah, ini kayaknya turun dari ibunya juga. Ya itu pasti akan ada di posisi berhasil menjawab soal itu. Senangnya Happy mengerikan. dia. Iya, Mengerikan iya, senangnya. iya. Dia begitu kalau Itu. terpecahkan sama dia, happy dia. Kalau enggak stres dia itu. Iya, berusaha. Diulang lagi sama dia. Hafal Gitu. rumus, semuanya rumus Pitagoras yang kayak gitu kan. Ah itu udah nggak dihafalin, lengket sendiri. Lengket sendiri. Abang apa? Ini Pitagoras. lengket ya. Kan ada pita. Itu apa? Humus gitu, itu Nggak tahu aku. humus. Nggak tahu. Makanya bapakku tuh udah dari dulu tuh pusing. Apalah salah dari anakku. Aku udah sepintar ini. Salah dari ibuku. Tapi aku percaya 70% DNA itu dari ibu. Biasanya kalau buat otak. Ibuku berarti pintar berarti. Pintar. Nah, ibu kan yang bikin thrifting. aku pintar. Nah kan. Kan mamaku kan kerjanya jualan. Iya. Jualan Hitung-hitungan berarti hitungan. dia. Nah, dia itu biasanya setiap hari selalu membuat inilah yang laku hari ini. Baju apa celana. Nah, tugasku tiap hari adalah menjumlahkan. Oh, dari kecil itu. Iya, Ben? dari kecil gitu. Oke, Dari kecil. emang udah dilatih Udah kan dari dilatih. kecil. Aku nggak pernah, Ben. Aku tuh cuma siang. Cok, kau makan ini enak nggak? Kata dia. Makanan aja aku coba ikan goreng. Oh enak. Enak. Iya, nggak pernah dia yang 3 tambah 7 berapa? Iya, kalau nggak dapat makan. Nggak pernah. Nggak pernah. Soalnya aku pernah minta ajarin PR sama ibuku. Oke. Bu, ini soal matematika. Gitu ibu. Kenapa nggak ke bapak? Takut aku. Kenapa? Itu kesalahanku. Nggak tahu bapakku pun nggak pernah juga ngajarin. Kalau ibunya, kalau bapak,
Sama-sama beda gerakan. Jadi kita dari dulu nggak pernah minta ajarin sama ibu kan. Jadi pernah soal matematika kan. Bu, ini apa bu? Ya kok baca lah. Dihitung, bukan dibaca. Jadi ya nggak pernah dapat sentuhan pelajaran sama ibuku. Jadi begitu. Buat teman-teman semua, ternyata anak itu butuh dididik dari kecil sebenarnya. Sebenarnya mau sama bapak, mau sama ibu, sama aja. Tapi namanya anak kecil tuh kan kertas putih bersih ya. Betul. Jadi kitalah yang mewarnai. Aku belum SD aja, belum SD. Aku udah tahu cara lihat jam. Belum SD. Belum SD udah tahu lihat jam. Kayak Kan jarum setengah panjang, iya. 3 gitu. Kau udah tahu jarum panjangnya kemana? Iya, tadinya kan mikir kan kalau misalnya 5:30 kan 2/6 gitu Iya, kan, karena kan nomor 2/6. 6. Iya, iya. Tapi aku tahu 2/30. Gitu udah tahu logikanya. Kok tahu ini? Wow. Sony wow. Kok bisa sampai matanya loh? Makanya kok bisa sampai matanya. Sampai matanya loh detailnya. Tiba-tiba berubah mata. Tadi gue pikir ini udah editan loh. Enggak. Ini asli asli. Wow tuh nggak bisa sampai sekarang lihat jam. Gak bisa lihat jam. Nggak bisa. Aku kasih jam 1:15. Jam 1 aja dia bilang. Ini jarum panjang kemana? Jam 1:15 tuh berarti 1:30 kan? Ya, 2:15 lah. 1:30 kan itunya. Arahnya. Iya udah dia bilang jam 1:30 katanya. 1:30. Jam 1 atau 1:30. Nggak tahu. Kok sudah bisa? Nggak tahu. Nggak tahu nggak. Malah aku tanya jam 3 pas sampai jam 3 kan. Jam 3. Jam 3 berapa ini? Jam 3 apa? Apa? Ilmunya wakau ya. Ujungnya selalu wakau. Bangsat tuh orang. Kau sudah bisa, Ben? Apa? Iya bisa aku lihat jam. Anjir. Belum Diajarin? SD. Diajarin? Iya. Diajarin sama Berarti mamaku. dia emang Tapi cepat emang bisa lah bang, nangkapnya. sebelum SD lihat jam, abang mah nggak bisa. Gak bisa aku. Aku 1 SMP. Gak, ya aku SD lah. Kelas 1, kelas 2 lah. Kan aku. di SD kita Di SD. diajarin. Kalau kau emang udah bisa Emang juga? udah bisa. Oh, Kalau jam ya. Karena dia jualan jam memang. Sebelum SD. Ya, karena ada ini dulu tuh kayak nanti jam segini mama jemput di sini ya gitu. Jadi emang lihat berarti jam 12 jam rum panjang ketiga 12:15 itu. Nah, Oke. Karena itu sebenarnya kali-kali kan, setiap 1 kali 5 ya Iya, kan iya, jarum iya. panjang. Itu aku nggak sampai. Kali-kali tuh. 1 5, 2 10, Iya. 3 15, Iya. 4. Baru ngerti kau ini? Ya Allah. Baru ngerti aku itu. Aduh. Ya, aku tahu jam ini lewat berapa. Kenapa kalian repot kali gitu? Sampai dikalikan itu. Tapi emang rumusnya begitu sebenarnya. Iya, karena jam itu ada 12. Jam Iya. 1 sampai jam 12, Iya. menit itu ada 60. 60 dibagi 12 itu 5. Iya. Makanya perkalian 1 jarum jam itu 5 menit. Kosong, nggak bisa. Asli lah matematika. Gokil. Semoga anakku bisa ya. Amin. Bukan melanjutkan malah. Mau dilanjutkan juga. Kalau adekku malah lebih aneh matematikanya. Dia bisa kayak 7 tambah 3 berapa? 7 tambah 3. Lama tuh. Gini, 7.000 tambah 3.000. 10.000. Kalau uang masuk. Kok bisa ya? Itu jadi permasalahan di rumah waktu itu. Hitungan 15 tambah 3. 15. 15.000 tambah 3.000. 18.000. Jadi hitungan duit dia tahu. 14.000. Bagus. Ya kan sama. Laut. Kapal laut. Masih tempel kapal laut. Dan kau akhirnya setelah lulus kan? Setelah lulus berapa lama kau ketemu stand up? Atau masih Enggak, kuliah? di tengah kuliah. Di tengah kuliah. Semester Jogja. 5 kuliah. Makanya aku Siapa yang bawa? komunitasnya stand up Indo Jogja. Iya, siapa yang bawa ke komunitas?
Enggak, pokoknya waktu itu 2011 aku semester 5 stand up comedy kan booming kan. Iya. Nah, waktu itu sebagai orang dengan daya beli rendah, aku kalau mau nonton sesuatu itu ke warnet, bawa hard disk kan. Nge-copy lah semua apa yang dalamnya kan. Nah, ada folder stand up comedy. Di dalam itu, di dalam warnet itu. warnet itu. Habis itu ku tontonin lah di kosan. Lucu ternyata. Lucu. Nah, habis itu singkat cerita. Siapa yang kau tonton waktu itu? Chris Rock. Pertama kali Raditya Dika. Raditya Dika lah. Chris Rock. Bukan nggak tahu aku. Enggak, bukan luar negeri, karena itu bahasa Inggris. Oh, iya, Aku lemah bahasa Inggris. Oh, Bang Pras jago bahasa Inggris. That's right. Matematika agak goyang. Gitu. Yeah. Jadi ku tonton lah si video itu, barulah mencari tahu bagaimana mencoba stand up comedy. Singkat cerita ketemulah dengan komunitas stand up Indo Jogja. Kau cari di Twitter. Iya, di Twitter. Gitu, masuklah komunitas itu semester 5 kan. Semester 7 masuklah stand up comedy Indonesia Kompas TV season 3. Berapa tahun setelah kau mau gabung komunitas? Setahun. Cepat ya. Iya, lumayan cepat. Lumayan cepat. Berarti kau langsung lucu, Ben? Enggak. Pertama kali kau open mic lucu nggak, Ben? Pertama kali open mic. Jadi kan setelah nonton stand up comedy itu, abis itu aku pengen kali nyobain stand up comedy nih, tapi belum ngerti istilah komunitas. Nah, waktu kau belum tahu setup punchline tuh? Belum. Nah, waktu itu akan ada malam keakraban mahasiswa Katolik. Oke. Nah, malam keakraban. Terus kupikir biasanya ada api unggunnya nih di tengah ini kan. Nah, habis itu biasanya senior boleh menunjukkan bakatnya. Ada yang main gitar nyanyi, ada yang berpuisi. Dalam hatiku, apa aku stand up ini ya? Gitu. Coba lah. Aku coba, aku daftarkan lah. Nah, aku belum tahu bikin materi. Jadi aku googling jokes gitu. Kau googling aja. 1001 cerita lucu. Iya, gitulah. Kau hafal. Kau hafalin. Gitu, majulah aku ke depan. Tidak ada yang lucu satupun. Padahal itu udah googling. Karena grogi kan, menyampaikannya pun nggak pakai timing delivery yang enak. Gitu. Nggak lucu kan, habis itu aku duduklah di belakang kan, diam gitu. Kawanku datang. Kalau aku jadi kau sih pulang aku. Ngapain kau masih di sini? Bukannya disemangatin, disuruh pulang. Malu kali lo tadi itu katanya. Terus, nah, habis itu googling laku tentang stand up comedy. Niatnya mau mempelajari, barulah tahu bahwa ada komunitasnya. Datanglah komunitasnya. Nah, pas pertama kali aku datang, ternyata lagi yang namanya sharing. Siapa tuh waktu itu tuh? Om Imot. Nah, disitulah dikasih tahu stand up comedy itu ada teorinya. Kalau mendelivery itu tuh ada caranya. Apa yang harus kita bahas itu ada keresahan dan segala macam. Semangat lah. Jadi nulislah aku open mic pertama di komunitas lucu. Langsung lucu. Keresahan kau Batak pasti. Betul. Langsung lah nyari yang paling dekat. Iya, jadi tentang kebatakan dan segala macam galak yang di Jogja dianggap aneh lah, gitu lah. Oh, kok compare dengan kehidupan di Jogja? Iya. Wih, mantap. Nah, itu makanya akhirnya lumayan cepat lah progresnya. Angkatan kau siapa-siapa aja itu, Ben? Pokoknya open mic malam itu yang pertama kali itu ada 3 orang. Siapa? Yang sekarang mungkin dikenal orang. Ada Benny Benny jelek. Betul. Terus? Ya, yang nggak layak disebut namanya itu lah. Benny yang nggak layak disebut namanya, jangan dibayangkan. Pokoknya dia seorang. Sama ada yang namanya Gigi Adiguna. Iya, Mas Gigi. Yeah. 3 kami ini open mic bersamaan. Lucu tiga-tiganya malam itu. Yeah. Ibzi belum ada tuh? Hibzi munculnya kok nggak salah sebulan kemudian. Oh, gitu. Oke. Yusril sudah muncul 2 atau 3 bulan sebelumnya. Oh, duluan Yusril. Iya, tapi dia lucunya belakangan. Oh, lama juga dia. Banyak teori dulu, belajar teori dulu. Bang Bene kan paham teori cepat, remis itu apa gitu. Makanya kau cepat masuk ke Suci. Iya. Ngaruh nggak ke kuliah kau? Sempat ngaruh nggak? Sempat ngaruh, karena kan semester 7 aku masuk Suci kan. Iya. Habis itu sebenarnya mata kuliah udah habis. Semester 8 aku sempet kayak ada job stand up komunitas. Oh, itu udah mulai ada job. Oh, iya. Nulis buku itu, Bang? Bukan?
nulis buku ngeri-ngeri sedap. Itu pas udah di Jakarta. Udah di Jakarta itu. Ini dia masih merintis. Pokoknya adalah masa aku setahun kayak santai gitu, chill. Karena kawan-kawan komik kuliah 7 tahun baru lulus kan, 6 tahun baru lulus. Dalam hatiku, oh aku nggak boleh berarti cepat ini. merasa bersalah jadinya Nggak boleh cepat ini. karena kebanyakan orang yang udah ketemu stand up malas melakukan apa-apa lagi itu. Untungnya udah di ujung-ujung Bang Bene. Nah, Enggak juga, kok berapa tahun kuliah? Kuliah sebenarnya udah habis. Oh, kuliah udah habis. 3,5 tahun itu kan semester 7 itu yang aku keterima suci. 3,5 tahun kau kuliah cuma? Ya, Enggak, secara mata Itu kuliah masa udah habis, tinggal Bang. skripsi Oh, gitu. iya. 3,5 tahun. Nah, Cepet. semester 8 itu santai-santai lakukan. Setiap ditanya mama gimana kuliahmu, aman mak, lancar gitu. Setengah tahun cuma nggak tahu aku gimana ceritanya, terdeteksi lah kalau skripsiku nggak ada progres. Gitu, baru ditelepon lah bilang. Oh, "Mana?" bikin ini. Iya, kau stand up aja kau katanya ya. Nggak kau pikirin kuliahmu itu. Dulu kan susah payah nguliahkan kau itu. Gitu. Minimal kau selesaikanlah dulu katanya. Berarti sebelum masuk suci pun kau sudah punya job? Sudah. Udah mulai Tapi ngerasain duit job-job lah ya. Oh. Ngerasain habis suci makin lumayan kan. Istilahnya Jawa Tengah job-job kayak gitu tuh biasa ke aku. Lumayan lah. Lumayan. Pasti. Nah, waktu di Jogja berapa kau dapat harga job kau, Ben? Waktu itu ya, awal job pertamaku Nasi kucing. Dan biasanya sebelum buang ada yang kayak gitu dulu. Biasa nasi kucing. enggak, job pertama aku 150.000. Langsung uang. Job kedua 150? 150? 150.000. Itu termasuk banyak untuk kau? Untuk job pertama. Lumayan itu. Iyalah. Karena aku tanya komik-komik lain 75 kok aku gak. 2 kali lipat ya? Jadi job pertama aku 150. Mulai rutin di saat itu? Ya lumayan lah begitu. Berarti kau sudah bisa menghasilkan di saat itu ya, Ben ya? Udah. Kebetulan juga secara hidup memang udah mendingan karena udah beasiswa. Oh, kau udah beasiswa? Semester 3 aku udah beasiswa. Oh. Gitu. Itu beasiswa tuh di tes juga kan, Ben? Dites. Oke. Panjang juga syaratnya. Iya. Harus punya surat miskin kan. Emang iya, Ben? Iya, harus punya surat bahwa apa namanya Keterangan secara miskin dari kecamatan. Betul. Kau juga? Iya. Iya, Ren. Kok iya, Ren? Kalau saya tuh dulu udah sistem UKT, Bang. Iya. Oh. Sistem UKT itu waktu itu 4 juta. Keluarga, nggak mampu nih, nggak usah kau kuliah dulu gitu. Terus Bikin itu? minta surat ini rekomendasi penurunan UKT. Oh syaratnya harus miskin gitu. Saya miskin gitu. Kalau percaya datang bapak tuh ke rumah buat ngecek rumah. Oh, tuh. sampai datang ke Sampai rumah. ada surveinya. Pas dilihatnya, oh iya nih kata dia. Oh iya, ini kayaknya nggak terlalu miskin. Iyalah, Kayak kau gitu. kan biasa-biasa aja. Rumah tetangga kok pakai? Enggak. Nah waktu itu yang aku bilang sama dosennya, kondisi rumah nggak masuk dengan ekonomi yang lagi berjalan sekarang gitu. Kalau patokannya kayak, wah rumahnya udah keramik nih gitu. Ya keramik kita kan keramik pecahan. Maksudnya yang satu dengan yang lain itu nggak pernah sama, Bang. Nggak ini emang keramik. Terus yo nego akhirnya turun. Enak tuh. Dulu tuh rumahku sempat ada ini loh. Dari kecamatan rumah tangga miskin ada poster deh. Oh, ada posternya. Ada posternya ditempel Kapan di tayang kaca. itu? Stiker apa poster? Poster apa sayang itu? Nah, kan memang tulisan ada gambar Marcel. Iya. Aktor enggak. Iya. Emang gitu. Dulu gitu. Aku selalu bapakku rektor. Nah, itu dia nggak masuk kan cerita Enggak miskin mungkin abang ngaku gitu. miskin Iya. kan. Nggak tahu, Ke kampus Bang. sendiri. Iya. Miskin banget. Ke bapak sendiri. Itu jadi untuk ikut beasiswa itu harus ada surat keterangan tidak mampu gitulah. Dapatlah. Dapatlah surat Itu tuh kita itu. dapat jajan juga. Dapat kuliah dibayarin, dapat jajan 500.000 sebulan. 500.000 sebulan. Oh, sebulan 1.600.000 Di bawah tadi. mama kau ngirim sedikit ya. Ini stop tapi apa dia? Stop akhirnya. Udah ada beasiswa bukan? Kira ditambahin. Dikurangi. Iya, dan juga job-job stand up. Iya. Oke. Nah, kenapa kau tidak tes di perusahaan besar, Ben? Kenapa kau tetap melanjutkan dunia stand up? Iya. Karena kan sudah mengalami masa dapat job, ya kan? Besar tapi. Lumayan kan, hitungannya anggaplah kalau waktu itu fresh atas graduate UMR. kerja gitu Iya, kan. iya. Nah, anggaplah 6-7 juta lah kawanku biasanya rata-rata. Iya. Tapi aku sebulan bisa dapat juga segitu gitu. Lebih malah. Walaupun bangun tidurnya nggak teratur. Iya, ya, iya. Bisa nongkrong. Bisa santai. Kerjanya Iya. iya gitu. Iya. Terus aku jadi merasa, wih,
kayaknya ini yang lebih enak nih sementara nih. Karena waktu itu aku pernah magang juga kan. Magang di mana? Ben? Magang di Inalum. Tahu nggak? Di Sumatera Utara sana. Nggak tahu. Adalah ini Industri pabrik Inalum. Inalum ini apa nih? Pabrik aluminium. Oh, aluminium. Punya Indonesia kerjasama dengan Jepang. Oh. Nah, aku pernah magang di sana. Berapa lama? 1,5 bulan kalau nggak salah. Nggak menikmati aku bangun pagi, berangkat ke pabrik. Tapi materi dapat, materi stand up di sana. Belum stand up. Belum stand up. Belum stand up. Nggak Jadi, nikmat sama kau. nggak nikmat lah aku pokoknya kayak. Jadi begitu stand up, mendapatkan uang kayak gitu, kebebasan terhadap keteraturan hidup Iya. gitu. Nah, jadi Kerja kayak, kita cuma 20 menit. betul kan tidur. Iya. Nah, kayaknya aku coba dulu lah dunia entertain ini, stand up ini. Paling nggak setahun lah gitu. Oh, kau ada kasih target juga setahun? Ada. Kalau setahun ternyata tidak tetap penghasilannya, ini Sama baru. kayak bapak ibu juga gitu. Keluar suci. Berapa tahun target kau begini? Selamanya. Kalau nggak sukses, ibu gimana? Mau ngapain aku? Itu. Ya makanya aku semuanya ku coba. Musik ku coba, acting ku coba, bola ku coba, semuanya. Karena pelajaran nggak masuk. Nggak bisa aku duduk di kantor tuh nggak bisa, Ben. Pasti ku ya aja. itu. Diam-diam lama-lama karyawan ku aja, kok berantem sama aku? Anggap aja ekskul gitu ya. Sulit, Indonesia sulit, akademi sulit. Itu. Tapi alhamdulillah kau jadi ya Ben dari sini. Iya, karena dari awal sudah punya rencana dari Jogja. Sudah punya rencana. Kebetulan kan aku teknik industri, Iya. mempelajari industri, bagaimana kita bersikap terhadap industri. Dan industri ini juga kepelajari. Iya, jasa dan produk itu pokoknya tetap industri. Point of view-nya dipelajari gitu. Nah, waktu itu aku mempelajari, bertanya terhadap senior Ernest, Panji, Raditya Dika, Isman, bahwa industri penulisan skenario komedi itu sangat sepi pemainnya. Oke. Iya. Kau masuklah ke sana. Iya, udah riset aku nanya-nanya. Di Bajingan nih Jakarta orang, apa yang bisa aku lakukan? Kutanya kan. Bajingan dia, Bro. Iya, Diam-diam riset. aja dia riset masuk sendiri. Sekarang ini jadi begini dia. Iya. Jadi penulis dia Sekarang apa yang kosong kira-kira, Bang? Apa? Yang kosong kira-kira apa? Masih penulis skenario komedi masih. Karena Sampai sekarang masih? masih kosong, masih sepi. Sekarang pemain barunya kan ada Sigit, Iya. ada Erwin, Iya. kan ada Kang Isman gitu. Iya, betul. Masih sepi gitu. Nah, termasuklah nulis ngeri-ngeri sedap itu buku. Iya. Itu tujuannya memberitahu industri bahwa aku bisa nulis. Oh, bukan yang kayak bikin buku oke nih, tapi kayak ngeriset dulu. Oh, ini buku masih ada nih. Enggak, masih aku nih. tahu karena bukuku nggak akan laku. Hah? Maksudnya? Aku kan mempelajari industri buku. Iya, oke. Sudah tahu bahwa satu eksemplar buku itu untuk penulisnya hanya 10%. Iya, benar. Jadi kalau buku dicetak harganya jualnya 80.000, Cuman laku 8.000. 8.000 Iya. untuk penulisnya gitu. Laku pun satu cetakan 5.000 eksemplar itu kan berarti kali 8.000 cuman 40 juta. Iya. Uang kecil kan, padahal membuat 5.000 eksemplar laku itu susahnya minta ampun. Berarti ngeri-ngeri sedap untuk buku itu laku nggak, Ben? Nggak laku. Itu dia cetak 2.500 eksemplar kalau nggak salah, cuman laku 1.500. Kau sempat apa. ngasih buku itu ke aku tau? Iya, makanya. Iya. Jadi aku dapat dari buku itu aja 10 jutaan doang. Bang, tunggu. Berarti Abang tahu buku ini nggak akan laku, tapi Bang tahu ini arahnya akan ke film nih, penulisan nih gitu. Iya, karena sejauh ini membuat produser-produser percaya bahwa aku bisa nulis. Gimana caranya? Ada bukti-bukti Ada pembuktiannya dulu. Nah, dari butuh kasih bukti, butuh portofolio, makanya aku tulis buku itu. Berarti buku batu loncatan untuk ke sini. Iya, dari awal sudah diniatkan. Sangat strategi. Sudah diniatkan. Gokil dia ini. Makanya udah Semuanya riset. Semua karena emang udah orang pintar penulis dari juga situ. ya, aku pengen nulis buku, aku Iya. pengen punya karya buku. Kalau aku kan main tembak aja semua kan. Iya. Iya, Ben. Aku nggak ada naluri untuk meriset dan segala macam. Aku bisa olahraga, aku bisa seni, Iya. seni di bidang apapun gitu. Aku tembak aja, mana yang kena aja. Ya kena lah stand up. Ya kan? Alhamdulillah. Hidup. Coba lagi. Aku mau nanya sama orang podcast. Podcast. Kena lagi. Kena itu. Film pernah berapa kali ku coba? Kena. Sedikit. Itu.
Tapi memang aku percaya rezeki setiap orang beda-beda gitu. Iya. Nggak ada maksudnya misalnya ketika kayak orang kayak kau gitu, aku mencoba kayak kau belum tentu bisa. Iya, betul. Makanya setiap ada komik ngubungin aku, kalau bang ajari nulis. Sekarang ku tanya, kau nyaman nggak nulis gitu? Iya, dan. Karena membuat orang nyaman nulis itu nggak ada yang bisa. Iya. Benar-benar harus dari diri sendiri bahwa dia senang. Kalau kau memang senang menulis. Iya itu dia. Kadang-kadang senang, lebih kadang-kadang lagi butuh uang. Gitu. Iya, kan itu berarti karena riset tadi bang, riset Iya. tadi peluangnya ada, senang nggak senang, nulis lah gitu. Iya. Betul. Tapi kau dengan selama ini kau tinggal di Jakarta, makanan kau yang di sana masih kangen nggak? Yang di kampung. Iya. Mie Goma. Apa yang bikin kau kangen? Pastilah. Makanya ya itu tadi. Makanya ada di film Ngeri-Ngeri Sedap Mie Goma. Karena salah Mie Goma. satu Kau paling suka itu ya? Iya, itu masakan mama aku sering kali masak mie goma. Mie goma itu. Karena murah juga aku kayaknya. Kan cuma mie sama sayur kan. Habis itu santan. Ya Iya. itu aja kayak digabung-gabung. Dan dibagi lagi sama Dibagi mama. lagi. Ya. Mama aku sering lah masak itu. Tapi dulu di cerita Ngeri-Ngeri Sedap itu kan dibagi tuh, ada scene-nya tuh. Iya. Itu kau pernah merasakan itu juga? Iya pasti. Sampai sekarang pun masih sering. Oh, iya. Kemarin kan waktu anakku lahir kan mama aku datang. Iya. Masih itu. Bikin mie goma. Mie itu? goma. Oh, kalau kau berarti suka mie goma ya, makanan khas kampungmu. Kalau kampungku tuh kan masakan Padang pasti. Nggak bisa aku Rin kalau nggak makan makanan Padang. Harus masakan Padang. Cuma kan agak mahal. Jangan ragu Bang Pras. Kenapa tuh? Karena ada Wonder by BNI. Wah, Wonder by BNI kasih kita FOMO. Full of promo. Mulai dari makanan-makanan enak, makanan Padang yang Bang Pras mau nih. Makanan Jepang ada juga, kopi-kopian ada juga, sampai belanja kebutuhan sehari-hari juga ada promonya. Waduh, kayaknya jajan kita hari ini belinya pakai promo Wonder by BNI aja kali ya. Iyalah, kalau mau tahu lebih lengkapnya bisa cek di link bni.id/Wonderstrip Pandeka atau bisa juga klik di deskripsi episode ini ya. Kejar langsung promonya. Oke, Wonder by BNI, Jadiin maumu. mauku lanjut. Mauku juga. Katanya BNI mau nanya-nanya juga ke kita. Iyalah. Aku kan baru sehari di sini. Kak. Iya, iya. Baru sehari kau di Baru sini. sehari. Udah sepanjang ini. Barulah aku perantau di Iya, sini. iya. Sementara kalian kan udah kayaknya punya pengalaman banyak Iya. merantau ya. Inilah kasihlah aku masukan gitu. Kayak mana sih cara hidup merantau di Jakarta ini kan? Sini aku kasih tahu kok Ben ya. Caranya tuh pandai-pandai berteman. Siapa tahu diajak main film. Itu pertama. Makanya kalian aja aku ngobrol dari tadi. Makanya aku ajak ngobrol kok kan. Maksud aku tuh apa namanya nih? Agak lain dua nih kan mau jalan. Kalau gitu saya agak dekat lagi. Aduh, kan agak lain satu tuh Bang Pras sendiri ada asistennya mantap tuh. Oh, boleh. Jadi kalau sama aku pandai-pandai berteman. Pandai-pandai berteman. Pandai-pandai berteman. Jangan semuanya kau anggap musuh. Harus dijadikan teman semuanya. Karena satu musuh tuh rasanya ada 1000 orang lawan kita. Jadi baik aja ke semuanya dan mau berteman sama siapapun. Jangan sama ras kita aja. Kita orang Sumatera, temannya sama orang Sumatera aja. Nggak bisa. Karena siapa tahu sama orang Kalimantan, kayak aku teman sama orang Kalimantan, Ebel Kobra. Contohnya, ya kan? Lihatlah aku berteman sama dia, ikut bodoh kita aja. Gitu, maksudku berteman sama siapa aja. Halo Rin. Kalau menurut Terima saya, kasih Bang Ben, teman-teman semua. Oh, belum. Untuk Bang Ben, coba abang melihat sesuatu tuh lebih detail lagi bang. Lebih detail. Bang perhatiin tuh jangan yang kayak Bang Pras ada Rin gitu kan. Oh, melihat jangan hanya satu. Lihat. Oh ada Rin juga. Jadi Lebih murah lagi ya kan? murah. Dia nih bagus. Gambar poster bagus. Gambar poster bagus. Ya maksudnya gitu. Pasti Bang Ben udah ngeliat juga anak-anak kawan-kawan yang lain kasih potensi ke yang lain. Saya tuh hebat sekali Bang Ben. Mantap Bang Ben. Aku gini. Kalian kan perantau. Iya. Terus terkenalnya orang Padang, Minang gitu. iya. Nah, bagaimana memposisikan diri supaya gak dianggap pelit tapi hemat? Oh, ini serius jadi pertanyaan ya? Nah, itu coba ilmu dari kalian. Nggak dianggap pelit tapi hemat. Sebagai teman kita di rantau lagi nongkrong Iya. gitu. Gimana bersikap supaya dianggap hemat bukan pelit. Oh, kalau aku tuh salahkan aja istri kita.
Kayak aku tuh nggak pernah bawa duit kemana-mana, Ben. Oh. Karena ada adekku. Gitu. Tapi ada satu ATM biasanya yang dipegang sama adekku. Iya. Jadi kalau mau traktir, ya si Tio. Oh. Nah tergantung Tio, di mana nih makan Tio? Wah, muka kayak dia, praktek aja kata dia. Oh. Gitu biasanya. Pintar ya, Pintar. Jadi duitku tuh aku nggak pernah tahu berapa. Iya. Semua sama istriku, sama si Tio yang megang. Gitu. Paling ku minta-minta aja, aku mau beli ini sekarang. Beli gitu. Kalau Rin? Selalu ikut Bampras. jadi kalau misalnya saya semua Bampras nih nggak tahu nih gitu. Waktu ikut Tio, ikut bang. Iya. Terima kasih buat teman-teman Pandeka. Ada lagi di minggu depan, Amin. tapi ditungguin aja, kita istirahat dulu karena kita tuh mau naik jabatan katanya. Iya, dari OB Ke manajer. wis mantap. Seru ya, cepat kali ya. Cepat lah, kan abis ini kau ada bawa tali kan? Ada. Kita sikat manajer. Nah, terima kasih Ben. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih para noise. Pamit. Setelan muda ganteng, alat tempur ready, Pandeka siap untuk bekerja. Susah senang di bawah happy, jangan lupa tetap rock and roll. Yang penting kerjaan beres, biar bisa ngobrol-ngobrol lagi. Di Pandeka